Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya coba sharing singkat saja. Mudah-mudahan ini bisa sedikit jadi gambaran atau referensi untuk teman-teman saya, khususnya pengguna senapan pompa ya. Karena kemarin saya dapat pertanyaan soal senapan pompa yang menggunakan mimis loop ya. Kira-kira gimana Mas? Bisa atau enggak kayak gitu kan. Terlepas soal bisa atau enggak, mungkin ada beberapa hal yang perlu teman-teman pertimbangkan sebelum senapan pompa itu menggunakan mimis loop. Saya sedikit cerita dulu ya. Dulu saya pernah punya senapan PCP itu menggunakan laras lokal. Dari hasil tesnya, senapan itu tidak bisa digeber kencang. Jadi hanya ketemu akurasi terbaiknya itu di speed 800 sampai 830 fps. Kebetulan waktu itu pakai GSB Heavy. Jadi kalau main speednya di atasnya 830 fps, akurasinya itu sudah tidak konsisten teman-teman. Jadi ya saya mainnya di speed 800 fps. Pakai 10 grain GSB Heavy. Nah, itu kalau dipakai untuk berburu, khususnya tekukur, itu ya enak-enak saja, main 50 meter, 60 meter tuh ya enggak ada masalah. Nah, cuma suatu ketika pernah ditembakkan, targetnya itu kuntul. Kuntulnya itu jarak sekitar 80 meter. Kalau masalah kenanya tetap kena. Artinya akurasinya masih cukup stabil dan baik gitu ya. Kena. Jadi kenanya itu di bagian punggung, sayapnya patah, terus pelurunya itu ceketnya ada di leher, teman-teman. Nah, dari kejadian itu saya sedikit punya gambaran ya, bahwa dengan speed 800 fps mimis 10 grain, sepertinya energi segitu itu masih belum efektif ya untuk bisa main jarak jauh, khususnya di 80 meter ya untuk target kuntul. Nah, kita kembali lagi kepada senapan pompa. Kalau teman-teman nonton video saya ketika melakukan tes pada Sub Innova ya, itu kan kelihatan ya, untuk bisa kejar speed 700 fps saja saya butuh pompa itu mungkin sekitar 6-7 kali itu baru bisa tercapai 700 fps. Nah, teman-teman bisa bayangkan Sub Innova saja ID larasnya itu murni 4,5 mili. Itu untuk kejar 700 fps dengan 10 grain saja itu butuh pompanya sudah cukup banyak dan cukup berat ya. Kebayang nggak seandainya senapan pompa itu dikasih mimis slug, apalagi slugnya dengan berat yang agak lebih gitu, bukan agak lebih ya. Kalau pengalaman saya slug yang 10 grain tuh susah ya untuk ada yang akurat, itu rata-rata yang akurasinya bagus 12 grain ke atas. Ya anggaplah ada gitu ya mimis 10 grain yang bisa dipasang di senapan pompa dan akurasinya bagus. Anggaplah ketemu akurasinya bagus. Nah, kembali lagi kepada drop speednya ya. Sedangkan slug itu gesekannya di seluruh body, untuk kejar 700 fps saja dengan mimis konvensional susah, apalagi dengan mimis yang seluruh bodinya bergesekan di laras. Kemungkinan top speednya akan dropnya itu sangat jauh ya. Mungkin bisa 600 fps, mungkin bisa di bawahnya 600 fps. Nah, yang perlu teman-teman pertimbangkan, yang tadi saja speed 800 fps 10 grain itu tidak mampu menembus di jarak 80 meter, apalagi senapan pompa yang mungkin speednya masih di bawah 600 fps dengan mimis loop. Kalau menurut saya kan percuma ya, lintasan mimisnya mampu untuk jarak jauh dan akurat, tapi tidak didukung dengan energi yang cukup, sehingga impactnya atau daya tembusnya itu ya sangat kecil sekali, bahkan mungkin tidak mampu untuk melukai buruan kalau kita berbicaranya buruan ya. Nah, ketika tidak mampu untuk menembus di jarak jauh, otomatis kita kan pakainya di jarak dekat ya, mungkin di bawahnya 50 meter. Kalau slug hanya dipakai di bawah jarak 50 meter, kalau menurut saya kan sayang ya, harganya mahal ya, gesekannya berat. Kalau untuk senapan pompa menurut saya tidak efisien. Yang efisien ya mimis konvensional saja, karena kalau kita mau adu akurasi antara slug dengan mimis biasa, justru mimis biasa jauh lebih unggul untuk jarak-jarak di bawah 50 meter. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kalau menurut saya ya tidak ada salahnya kalau teman-teman mau mencoba, hanya ingin tahu seperti apa akurasinya. Tapi kalau kita berbicara soal energinya, menurut saya ya tidak efektif dan tidak efisien kalau dipakai berburu untuk jarak jauh, khususnya untuk senapan pompa yang low speed. Tapi kalau misalnya hanya dipakai untuk senang-senang, hiburan, senapan pompa bisa nembak jarak jauh, targetnya kaleng, ya silakan saja. Oke, mungkin itu ya teman-teman.
Mudah-mudahan ini bisa sedikit jadi gambaran dan referensi untuk teman-teman ketika mau melakukan pengujian, khususnya senapan pompa terhadap Nimbus Loop. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.